Halo what's up guys, ketemu lagi dengan gua Donis. Dan kali ini kita bakal ngebahas tentang fenomena hilangnya uang di dalam celengan yang diduga dicuri oleh tuyul. Nah jadi banyak banget nih guys keluhan-keluhan tentang hilangnya uang di dalam celengan yang diduga dicuri oleh tuyul. Nah tuyul itu adalah salah satu makhluk halus yang menyerupai anak kecil, dimana biasanya mereka itu dipercaya suka mencuri uang. Nah jadi kali ini gua bakal nge-share tentang pengalaman mereka yang uangnya hilang dicuri oleh tuyul. Yang pertama adalah dari akun Ria Caturyani. Kurang lebih seperti ini. Bukannya gak ikhlas dengan apa yang sudah hilang dan menjadi hak kita, tapi sampai sekarang gak habis pikir ternyata bukan saya aja yang merasakan begitu celengan dibuka, uang nominal yang besar langsung hilang. 100.000, 50.000, 20.000. Ceritanya sudah 1 tahun yang lalu punya celengan sehabis merit. Kepengen punya celengan yang isinya banyak, lalu kepikiran nabung berdua sama suami. Nah Jumat maghrib pukul 18.00 penasaran mau banget buka tuh celengan. Bukan karena mau dipakai, tapi karena penasaran sama cerita kakak. Dia punya kawan pas celengan dibongkar hasilnya zong. Nah dengan hati penasaran saya pun mulai buka dan hasilnya pun zong juga. Nah jadi Mbak Ria itu nabung 1 tahun. Dia nabung dengan nominal 100.000, 50.000, sampai 20.000. Nah pas dibuka si nominal yang tadi disebutin itu bener-bener gak ada ataupun hilang. Lalu yang kedua adalah dari akunnya Yulia Herawati. Astagfirullahaladzim, kemana yang merahnya setelah dibongkar kok gak ada. Bahkan yang biru pun jadi berkurang. Aneh, nyesek rasanya. Sengaja nyelip-nyelip dari uang gaji setelah dilihat postingan dari salah satu teman FB celengan isi 100.000 sampai 50.000 hilang. Saya pun penasaran, dibongkarlah hasilnya. Saya juga ngalamin lenyap hampir semua kalau nggak buru-buru dibongkar. Nah jadi Yulia Herawati juga sama, dia penasaran nih mau ngebongkar isi celengannya, tapi si nominal yang pernah dia masukin ke celengannya itu yang 100.000 sama 50.000 nya itu nggak ada ataupun hilang. Lalu nggak tahu ini dari siapa. Kurang lebih seperti ini. Astagfirullahaladzim, percaya nggak percaya semalam lihat yang share uang di celengan nominal 100.000 dan 50.000 hilang gitu aja. Posisi celengan masih utuh. Baca juga di komenan banyak juga yang ngalamin kejadian serupa. Hari ini pengen buktiin bener apa enggak, dan innalillahi ternyata bener kejadian sama saya sendiri. Bongkar celengan karena penasaran, iya nominal 100.000 dan 50.000 nya nggak ada sama sekali. Padahal inget banget berapa kali masukin uang 100.000 dan 50.000. Sambil merinding nih. Nah dia juga sama nih guys. Jadi si nominal 50.000 sama 100.000 nya itu nggak ada sama sekali. Padahal dia inget pernah masukin uang dengan nominal 100.000 dan 50.000. Lalu ada lagi dari akun Facebooknya Made You to Buzz. Penasaran sama postingan yang katanya uang 50.000 sama uang 100.000 hilang di tabungan. Jadi penasaran buka celengan Caira. Ternyata innalillahi, uang di tabungan Caira cuma sisa 3 lembar uang 50 dan 1 lembar uang 100.000. Padahal perkiraan Mak Caira tabungan Caira lebih 2 jutaan. Jadi merinding. Oke, lalu ada lagi dari akun Facebooknya Emil Nuamura. Astagfirullah, sumpah demi apa? Karena semalam ku baca di sosial media karena lagi viral nabung di celengan berkarakter uangnya bisa hilang. Terus ku kepikiran celengan anakku. Ya udah aku buka, alhasil selama 6 bulan lebih hanya tersisa beberapa lembar 2.000, 5.000 dan koin-koin. Yang 10.000, 20.000, 50.000, 100.000 lenyap. Dan jadi ini pun sama. Dia penasaran dengan tabungan di celengannya karena kan dia ngelihat postingan yang lain tuh pada hilang uangnya di celengan. Tapi pas dibuka bener dia pun ikut hilang juga nih guys uangnya. Lalu ada lagi nggak tahu nih siapa, penasaran dibuka juga. Wah beneran aja 100.000-annya nggak ada sama sekali. Baru tadi pagi masukin 100.000-an, nangis Bombay. Nah jadi baru tadi pagi katanya 100.000-annya itu dimasukin ke celengan, tapi pas dibuka malamnya itu nggak ada sama sekali. Nah jadi ini nggak tahu sih ya, ini perbuatan siapa, tuyul ataupun mungkin anggota dari keluarganya. Karena menurut pengalaman gue waktu gue kecil gitu, gue juga suka ngambilin uang di dalam celengan untuk beli mainan. Nah gue jadi buka kartu dong. Nah dengan banyaknya kejadian seperti itu, kali ini kita bakal mengupas tentang 5 fakta pesugihan tuyul dari cara mencuri hingga benda penangkalnya. Nah yang pertama, fakta tentang cara tuyul mencuri.
Banyak mitos beredar mempercayai jika uang atau perhiasan yang kamu simpan tiba-tiba hilang terus-menerus secara misterius, bisa jadi itu adalah perbuatan tuyul. Nah, misalkan teman-teman tuh cuma tinggal sendiri di rumah, nggak ada siapa-siapa, terus tiba-tiba perhiasannya ataupun uang di celengan ataupun di dompet itu hilang, itu bisa aja perbuatan tuyul. Mitosnya tuyul ini memiliki akal yang sedikit, misalkan diperintahkan hanya mengambil uang 50.000 walaupun ada uang 100.000 sekalipun. Si tuyul tidak akan tertarik mengambil uang tersebut. Selain itu, biasanya tuyul mengambil uang secara lembar per lembar dan uang yang diambil biasanya sejenis. Nah, misalkan dalam celengan itu ada uang dengan nominal 100.000 ataupun 50.000. Si tuyul itu dia mengambil menurut yang dia suka. Misalkan dia sukanya sama yang 50.000 ataupun 20.000, dia bakal mengambilnya yang dia suka. Meskipun ada nominal yang lebih besar 100.000. Lalu ada lagi banyak versi penyebutan tuyul di luar negeri. Jadi versi makhluk halus kecil ini ternyata bukan hanya ada di Indonesia nih guys. Namanya bervariasi mulai dari Kuekia dalam bahasa Hokkien, Komantong berjenis laki-laki, dan Komanglai berjenis perempuan di Thailand, Tianak di Filipina, hingga Chohren Crow di Kamboja. Jadi tuyul itu nggak cuma ada di Indonesia, tapi di luar negeri pun ada. Lalu fakta yang selanjutnya, jarum dan yuyu ataupun kepiting sebagai penangkal tuyul. Mitosnya jarum dan yuyu bisa menangkal aktivitas tuyul nih guys. Disarankan agar menaruh beberapa jarum di bawah tumpukan uang yang disimpan, karena dipercaya tuyul takut dengan jarum, sedangkan yuyu atau sejenis kepiting kecil diyakini disukai oleh tuyul. Akibatnya dia tidak fokus saat melakukan aktivitas mencuri. Sarannya agar yuyu diletakkan di sudut-sudut bagian rumah. Nah, jadi teman-teman bisa memelihara kepiting ataupun yuyu di sekitaran rumahnya, karena ketika si tuyulnya itu mau mencuri uang di rumah kita, dia itu akan teralihkan oleh kepiting. Dia malah bermain sama si kepiting tersebut. Lalu fakta yang keempat, tuyul meminta tumbal darah dari anggota wanita di keluarga. Menurut mitos di Jawa, sebagai ganjaran untuk tuyul yang sudah menghasilkan kekayaan secara instan, sang majikan perempuan harus rela untuk menyusui tuyul tersebut. Konon yang diminum tuyul adalah darah dari tubuh majikan. Nah, jadi misalkan ada orang yang memelihara tuyul. Nah, jadi si tuyulnya itu harus disusui nih guys sama si istri pemelihara tuyul tersebut. Tapi yang dihisap itu bukan air asin, tapi malah darah yang dihisap. Ngeri banget kan guys. Lalu yang kelima, perilaku tuyul sama dengan anak-anak pada umumnya. Tuyul dipercaya sebagai perwujudan bayi yang gagal lahir atau hasil aborsi. Beberapa orang yang melihat meyakini sikapnya tidak jauh berbeda dengan anak-anak, seperti suka berlari, memanjat, bahkan melakukan keisengan seperti menampakkan diri kepada manusia. Nah, jadi si tuyul itu nggak beda jauh sama anak-anak manusia pada umumnya nih guys. Dia bermain, manjat, dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana sih ciri-ciri orang yang memelihara tuyul? Lalu bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, jadi ciri-ciri orang yang memelihara tuyul yang pertama itu, jika dia makan malam pasti akan disisakan, dan pemelihara tidak boleh mencuci tangan setelah makan karena tuyul peliharaannya akan menjilatinya ketika dia tidur nanti. Nah, jadi jorok banget guys, si pemelihara tuyul itu kalau makan malam itu dia nggak pernah cuci tangan, karena ketika dia tidur si tuyulnya itu akan ngejilatin bekas makanan yang ada di tangannya. Lalu ciri yang kedua yaitu pemelihara tuyul kerap berjalan dengan kedua tangan yang berada di punggung, seolah-olah tengah menggendong sesuatu. Dia mengelilingi kompleks untuk survei lokasi rumah yang akan dijadikan sasaran. Nah, jadi si pemelihara tuyul itu biasanya si posisi tangannya itu dia kayak lagi ngegendong sesuatu gitu guys. Dia biasanya itu berkeliling di komplek-komplek untuk survei tempat nanti si tuyulnya itu akan mencuri. Lalu ciri yang ketiga yaitu pemelihara tuyul biasanya memiliki banyak warna cat di rumahnya, karena tuyul mempunyai karakter seperti anak-anak, yaitu sangat menyukai warna-warna. Nah, lalu ciri yang keempat yaitu di kamar pemilik tuyul terdapat banyak kembang dan sesajen untuk ritual.
Terus bagaimana sih caranya agar uang tidak dicuri tuyul? Oke, jadi yang pertama itu jangan biarkan ada sisa makanan di piring atau membiarkan makanan terbuka pada malam hari, karena ini bisa mengundang tuyul masuk dalam rumah. Mungkin secara fisik makanan yang tersisa tersebut kelihatan masih utuh, namun sejatinya makanan tersebut sudah dijilati dan dihisap saripatinya oleh tuyul. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan habis makan itu jangan ada sisanya, lebih baik dihabiskan untuk menghindari datangnya tuyul. Lalu yang kedua, memelihara kepiting di kolam rumah atau taruh kepiting dalam akuarium supaya tuyul lupa akan tugasnya mencuri uang. Nah, jadi ketika si tuyulnya itu mau mencuri uang, dia itu akan teralihkan oleh yuyu ataupun kepiting. Nah, jadi ketika si tuyulnya itu mau mencuri uang, dia itu akan teralihkan oleh si yuyu ataupun kepiting tersebut. Jadi si tuyulnya itu malah bermain-main sama si kepiting. Lalu yang ketiga, taruh jahe di depan pintu. Jahe adalah mainan yang sangat menarik bagi tuyul. Jadi diharapkan tuyul asik dengan jahe sehingga lupa mencuri. Nah, ini sama kayak si kepiting tadi guys, dia malah main sama jahe, bukannya malah mencuri uang. Lalu yang keempat, buanglah gambar-gambar bernyawa serta patung-patung yang ada dalam rumah, karena tuyul suka sekali dengan gambar bernyawa dan patung. Nah, jadi itu adalah 4 cara agar uang kita tidak dicuri oleh tuyul. Nah, jadi segitu aja guys video kali ini. Dan buat teman-teman yang punya cerita ataupun pengalaman gaib yang terekam video maupun foto, boleh dikirim ke alamat email di bawah ini. Terima kasih.